malam Ibu Bapak, saudari-saudara, sahabat GPIB, dan tentu saja termasuk di dalamnya sahabat Pelkes GPIB. Jumpa lagi dalam program Terus Bersinar dalam rangkaian kegiatan Bulan Pelkes GPIB Juni 2022. Terus Bersinar pada kali ini sedikit berbeda dengan tayangan sebelumnya, yang kalau Ibu Bapak saudari-saudara ingat ditayangkan pada Senin lalu 6 Juni 2022. Yang menampilkan bincang bersama dengan perwakilan warga jemaat di Pos Pelkes. Terus Bersinar pada tayangan sekarang, kami akan mengajak Ibu Bapak, saudara-saudara menyaksikan profil Pos Pelkes GPIB dalam tampilan video dan foto. Tentu saja tidak semua Pos Pelkes GPIB masuk dalam tayangan malam hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, ada profil 4 jemaat GPIB beserta dengan pos-pos Pelkesnya. Akan ada 1 GPIB Jemaat Ebenezer Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dengan profil pos Pelkesnya, yaitu Pos Pelkes Teluk Kelapa dan Pos Pelkes Tanjung Medan. Pendeta jemaat yang melayani di sana saat ini adalah Ibu Pendeta Melisa Busde, yang juga mengisi latar belakang suara dalam tampilan profil nanti. Kedua, akan ada GPIB Jemaat Anugerah Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dengan profil pos-pos Pelkesnya, yaitu Pos Pelkes Sumber Anugerah Muara Kayan, Pos Pelkes Immanuel Tanjung Ungan, dan Pos Pelkes Betel Selabe, serta Pos Pelkes Alfa Omega Ilai Pejugan. Ketua Majelis Jemaat yang melayani di sana saat ini adalah Ibu Pendeta Loisani Sumasaga Tatengkeng, yang juga mengisi latar belakang suara dalam tampilan profil nanti. Ketiga, akan ada GPIB Jemaat Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan profil Pos Pelkesnya, yaitu Pos Pelkes Shalom Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Ketua Majelis Jemaat yang melayani di sana saat ini adalah Ibu Pendeta Kailani Luhulima. Beliau juga nanti akan mengisi latar belakang suara dalam tampilan profil nanti. Dan yang keempat, akan ada GPIB Jemaat Immanuel Baubau, Sulawesi Tenggara, dengan profil pos Pelkesnya, yaitu Pos Pelayanan Kompi 725, Pos Pelayanan Liabuku, Pos Pelayanan Wakuli, dan Pos Pelayanan Wonco Baubau. Ketua Majelis Jemaat yang melayani di sana saat ini adalah Bapak Pendeta Ronald Marbun. Beliau juga yang mengisi latar belakang suara dalam tampilan profil nanti. Ibu Bapak, saudara-saudara, sahabat GPIB, mari menyaksikan profil Pos Pelkes GPIB dalam program Terus Bersinar. Sunrise of Java. Demikianlah orang menyebut kota Banyuwangi sebagai salah satu kota kabupaten di wilayah Jawa Timur. Banyuwangi saat ini terkenal dengan keindahan alamnya, sebagaimana yang juga terlihat dalam perjalanan setiap mereka yang mengunjungi pos pelayanan kesaksian GPIB yang berada di wilayah Banyuwangi. Ya, pos pelayanan kesaksian GPIB yang berada di wilayah Banyuwangi ialah pos pelayanan kesaksian Shalom Sumber Arum, yang merupakan bagian dari jemaat GPIB Ephata Glenmore Banyuwangi. Jarak tempuh dari induk Ephata Glenmore menuju Pos Pelkes Shalom Sumber Arum
ialah 41,8 km. Sepanjang perjalanan menuju pos Pelkes akan disuguhi oleh pemandangan indah berupa hamparan sawah dan Gunung Raung. Karena memang pos Pelkes Shalom Sumber Arum yang merupakan bagian dari wilayah Dusun Sumber Arum, Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, terletak di bawah kaki Gunung Raung. Saat ini, pelayan yang melayani jemaat di pos Pelkes Shalom Sumber Arum ialah 2 orang penatua dan 2 orang diaken. 2 orang penatua tersebut ialah Penatua Bambang Martinus dan Penatua Demons Aritonang. Dan 2 orang diaken ialah Ibu Diaken Helen Didioni dan Bapak Diaken Amanto Yusuf. Pendeta yang ditugaskan untuk membantu pelayanan di jemaat pos Shalom Sumber Arum ialah Pendeta Kailani Luhulima sebagai Ketua Majelis Jemaat Ephata Glenmore Banyuwangi. Saat ini jumlah warga jemaat ialah 23 kakak atau sebanyak 56 jiwa. Dan pelayanan kategorial yang terdapat di wilayah pos Pelkes Shalom Sumber Arum saat ini ialah 5 pelayanan kategorial, yaitu Pelkat PA, Pelkat GP, Pelkat PKP, Pelkat PKB, dan Pelkat PKLU. Ibadah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8.30 WIB. Sedangkan untuk ibadah Pelkat PKP dan ibadah Pelkat PKB dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18 WIB. Ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18 WIB. Mata pencaharian sebagian besar warga jemaat ialah petani, lebih tepatnya ialah buruh tani, tukang kayu, wira swasta, dan karyawan. Sementara suku atau etnisitas yang ada di pos Pelkes Shalom Sumber Arum 99% ialah suku Jawa. Warga jemaat pos Pelkes Shalom Sumber Arum sangat menjunjung tinggi toleransi. Mereka hidup berdampingan dengan setiap orang di sekitar mereka yang berbeda keyakinan dan hidup dalam harmonis. Ini terlihat dalam setiap kegiatan-kegiatan gerejawi, bahkan perayaan Natal, maka akan dikunjungi oleh mereka yang bukan saja warga jemaat dan bukan saja orang Kristen, tetapi juga dikunjungi oleh sebagian besar penduduk sekitar yang merupakan beragama Muslim. Pada saat kegiatan atau bulan suci Ramadan, maka seringkali dilakukan pembagian takjil untuk masyarakat sekitar. Dan pada saat bulan Desember atau Hari Raya Natal akan diberikan sembako kepada warga sekitar yang dinilai membutuhkan. Sedemikian gambaran profil singkat pos pelayanan dan kesaksian Shalom Sumber Arum yang berada di Dusun Sumber Arum, Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Kiranya kita berpelkes dengan sukacita. Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, GPIB Jemaat Anugerah Beduai berada di Desa Kasromego, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 24 Mei 2009. Sebelumnya merupakan salah satu dari pos pelayanan dan kesaksian Ora et Labora Semunte. Warga jemaat di Beduai sebagian besar bekerja sebagai petani. Karena berada di wilayah Kalimantan Barat, sebagian besar jemaat bersuku Dayak. Di Beduai pun demikian. Namun saat ini banyak juga suku dari luar yang sudah menetap di sana, seperti suku Batak, NTT, dan juga suku Ambon. Jumlah jemaat KK yang terdaftar di induk 53 KK dengan 172 jumlah jiwa. Dilayani oleh 4 orang diaken dan 4 orang penatua. Ini belum termasuk jumlah KK di tempat pos pelayanan yang dilayani. Adapun keempat pos pelayanan dan kesaksian tersebut adalah: pertama, Pospelkes Sumber Anugerah Muara Kayan yang berada di Desa Tangraya, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari induk 30 menit jika hujan dan 15 menit jika kondisi jalan kering. Jumlah KK di jemaat ini 25 KK dengan 81 jiwa. Pospelkes Sumber Anugerah Muara Kayan dilayani oleh 4 orang presbiter yang terdiri dari 2 orang penatua dan 2 orang diaken. Warga jemaat umumnya adalah suku Dayak. Pendidikan warga jemaat mayoritas putus sekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar. Sehingga tidak heran hanya sebagian orang saja yang memiliki kemampuan baca tulis dan berhitung. Mayoritas pekerjaan jemaat adalah petani, padi, karet, sayur, lada, dan sawit. Selanjutnya, Pospelkes Immanuel Tanjung Ungan yang berada di Dusun Tanjung Ungan, Desa Sungai Ilai, Kecamatan Beduai. Jarak dari induk ditempuh dengan kendaraan bermotor 10 menit karena berada di jalur lintas negara. Jumlah KK di jemaat ini 25 KK dengan 88 jiwa. Pospelkes Immanuel Tanjung Ungan dilayani oleh 4 orang presbiter yang terdiri dari 2 orang diaken dan 2 orang penatua. Warga jemaat di Pospelkes ini umumnya adalah suku Dayak. Pendidikan warga jemaat mayoritas putus sekolah dan hanya beberapa yang lulus SMA dan S1. Sehingga ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan juga pegawai honorer. Tapi pekerjaan jemaat pada umumnya adalah petani, padi, karet, sayur, lada, dan sawit. Yang menarik di Pospelkes ini adalah beberapa ibu-ibu aktif dalam kegiatan PKK di desa. Selanjutnya Pospelkes Betel Selabe. Jumlah KK 23 KK dengan 86 jiwa. Dilayani oleh 4 orang presbiter, 2 orang diaken, dan 2 orang penatua. Berada di Dusun Selabe, Desa Ilai, Kecamatan Beduai. Jarak tempuh dari induk 1 jam 15 menit dengan kendaraan bermotor.
Sebagian besar jemaat bersuku Dayak dan bekerja sebagai petani musiman. Sebagiannya lagi juga memiliki kebun dan ladang. Mereka mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, menanam padi, ketan, sayur, karet, dan kelapa sawit. Di samping itu, terdapat juga beberapa jemaat yang bekerja sebagai buruh di PT Borneo Ketapang yang merupakan perusahaan kelapa sawit. Jemaat ini memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah dan dalam setiap kegiatan gereja. Pendidikan warga jemaat mayoritas adalah putus sekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar. Tetapi mereka masih mau untuk belajar baca, tulis, dan berhitung. Oleh karena itu, Pospelkes Bethel Selabe memiliki bimbingan belajar balistung untuk memerangi buta huruf dan angka sejak dini. Pada anggota jemaat yang masih bersekolah di sekolah dasar, karena tingginya semangat beribadah di Pospelkes ini juga, maka rangkaian ibadah baik ibadah keluarga, ibadah pelkat, PA, PT, GP, dan pelkat PKP terlaksana di jemaat ini. Selanjutnya, Pospelkes yang terakhir di bawah naungan GPIB Anugerah Beduai adalah Pospelkes Alfa dan Omega Ilai Pejugan. Memiliki 19 KK dengan 67 jiwa. Dilayani oleh 1 orang diaken dan 2 orang penatua. Jarak tempuh dari induk 1 jam 25 menit dengan kendaraan bermotor. Pospelkes ini berada di Dusun Ilai Pejugan, Desa Ilai, Kecamatan Beduai. Warga jemaat pada umumnya adalah suku Dayak. Pendidikan warga jemaat hampir sama dengan ketiga pos pelayanan dan kesaksian lainnya yang ada di bawah naungan GPIB Anugerah Beduai. Kebanyakan dari warga jemaat putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Sehingga tidak heran jika sebagian besar warga jemaat tidak tahu baca tulis dan berhitung. Pekerjaan warga jemaat di sini pada umumnya adalah buruh tani. Warga jemaat juga punya upaya untuk memiliki peternakan babi dalam skala kecil. Tapi karena beberapa bulan lalu ada wabah virus, sehingga peternakan babi di wilayah ini mati. Tantangan pelayanan yang ada di pos pelayanan kesaksian GPIB Anugerah Beduai secara keseluruhan antara lain: pertama, akses jalan menuju ke area Pospelkes yang melewati area perkebunan sawit, sehingga kondisi jalan sebagian besar rusak dan berlumpur. Jika hujan deras, maka setiap ibadah hampir semua jemaat tidak bisa beribadah. Yang kedua, pergumulan terkait dengan pelayanan karena keterbatasan jemaat dalam pendidikan, khususnya baca tulis. Maka untuk dipilih dan memilih sebagai diaken penatua, sebagian besar dari warga sidi jemaat menolak untuk dipilih dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tantangan yang ketiga dalam pelayanan di seluruh jemaat antara lain adalah yang turut mempengaruhi pelayanan, sebagian besar masih terikat dengan peraturan adat. Jadi sebagian jemaat masih mempercayai pengobatan tradisional dari dukun yang ada di kampung. Demikianlah selayang pandang dari jemaat GPIB Anugerah Beduai, dan kami terus meyakini dalam tanggung jawab pelayanan
Ketua Majelis Jemaat di jemaat ini adalah Pendeta Loisani Sumasaga Tatengkeng dan juga Pendeta Jemaat Pendeta Karen Gracia Polnaya. Dengan semangat pelayanan, kami percaya bahwa Tuhan Sang Pemilik Gereja senantiasa memperlengkapi dan menguatkan. Adalah Pospelkes Teluk Kelapa yang berada di Pulau Mendol atau biasa disebut Pulau Penyalai, Kabupaten Pelalawan, Riau. Gereja induknya ialah GPIB Ebenezer Kundur, Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Berjarak tempuh 30 menit dari jemaat induk dengan menggunakan speedboat. Adalah kegiatan peribadahan di Pospelkes Teluk Kelapa. Warga jemaat Pospelkes Teluk Kelapa semuanya terdiri dari orang suku Akit. Ini adalah kegiatan peribadahan minggu di Pospelkes Teluk Kelapa. Berikut ini adalah Pospelkes Tanjung Medan yang juga berada di Pulau Mendol, Penyalai, Kabupaten Pelalawan, Riau. Jemaat Pospelkes Tanjung Medan terdiri dari 9 kepala keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani karet, Teluk Kelapa, dan terdiri dari 20 kepala keluarga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani karet, kelapa, dan buah pinang. Adalah kegiatan peribadahan minggu di Pospelkes Tanjung Medan. Saat ini, Pospelkes Teluk Kelapa dan Pospelkes Tanjung Medan menargetkan untuk mengelola tanah 4 hektar milik gereja yang ada di Penyalai sebagai salah satu sumber perekonomian gereja yang nantinya diharapkan akan menopang pelayanan dan penata layanan jemaat Pospelkes maupun jemaat induk. Lahan ini akan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alat berat dan akan ditanami bibit kelapa dan pinang. Kedua jenis tanaman ini merupakan komoditi unggulan Pulau Penyalai.
Dari bagian timur, wilayah pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian barat, Pulau Buton, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir salah satu jemaat GPIB, yaitu GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, yang telah hadir dan memulai pelayanan sejak tahun 1926, di mana ada beberapa orang Kristen pada waktu itu hendak membentuk sebuah persekutuan dan kemudian difasilitasi oleh pemerintah sehingga berdirilah salah satu jemaat GPIB di bagian timur wilayah pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian barat di Kota Bau-Bau ini. Adapun jumlah warga jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau saat ini yang terdaftar sekitar 100 kepala keluarga dengan 4 pos pelayanan, yaitu pos pelayanan Wakuli, pos pelayanan Liabuku, pos pelayanan Wonco, dan pos pelayanan Kompi 725. Kehadiran GPIB Jemaat Immanuel di Kota Bau-Bau tentulah diharapkan boleh memberi kesaksian bagi setiap orang yang boleh hadir di Kota Bau-Bau. Biarlah gereja ini boleh menjadi tempat untuk memberitakan cinta kasih Allah bagi setiap orang yang boleh hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Biarlah kita boleh bersama-sama membangun gereja Tuhan di tempat ini dalam melaksanakan tugas dan panggilan kita di tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pos pelayanan dan kesaksian di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau. Yang pertama ada di pos pelayanan Liabuku, kurang lebih jarak dari jemaat induk di Kota Bau-Bau 15 km dengan 4 kepala keluarga. Kemudian pos pelayanan Wonco kurang lebih 25 km dari Kota Bau-Bau dan hadir di sana hanya 1 kepala keluarga. Pos pelayanan di Wakuli dengan jarak 80 km dari Kota Bau-Bau dan hadir 3 kepala keluarga. Dan pos pelayanan Kompi 725 Buton kurang lebih 15 km dari Kota Bau-Bau. Dan ada 3 kepala keluarga dengan beberapa anggota TNI Angkatan Darat di Kompi 725 yang saat ini hadir bertugas di Kompi 725 Buton itu. Biarlah di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian kita, nama Tuhan saja yang kita muliakan. Selamat membangun pelayanan dan kesaksian di GPIB. Selamat bulan Pelkes tahun 2025, dan kita percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin.
Pospelkes di GPIB yang tentunya tidak dapat kita tayangkan sekaligus pada malam hari ini. Kiranya tayangan tadi dapat memberikan gambaran kepada ibu bapak, saudari-saudara, sahabat GPIB, bahwa wilayah pelayanan GPIB sangat luas. Tidak hanya berada di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Ada banyak pos-pos Pelkes GPIB yang keberadaannya juga perlu ditopang oleh kita semua. Mari terus bersinergi menopang kemandirian pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang kuat menopang yang lemah. Itulah pelayanan dan kesaksian kita. Dimanapun jemaat GPIB berada, kiranya kita terus bersinar untuk mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati GPIB senantiasa. Kita semakin mencintai gereja ini dan bangga menjadi bagian dalam persekutuan ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.